Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai elektronika. Sebelum itu, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah Hanum Trendung dengan NIM 2001-390, kelas A2, MK Elektronika dengan dosen pengampu Faizar STMT. Baiklah, pengertian elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lembah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Fungsi dasar elektronika yaitu 1. Penyarah, yang kedua penguatan, yang ketiga pengendalian, yang keempat pembangkitan, dan yang kelima konversi. Yang pertama yaitu PLC atau Programmable Logic Controller. PLC dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sekuensial dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan dan dioperasikan oleh pengguna yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pengoperasian komputer secara khusus. Nah, cara kerja sebuah PLC yaitu menerima sinyal masukan proses yang dikendalikan, lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal masukan tersebut sesuai dengan pemrograman yang tersimpan dalam memori lalu yang menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan lainnya. Berdasarkan jumlah dari satu dan kompleksitas dari kebutuhan PLC, maka PLC dibagi dalam beberapa kategori, yaitu pertama mikro PLC, yang kedua small PLC, yang ketiga medium PLC. Nah, cara memilih PLC yaitu pertama menyusun flowchart control system. Yang kedua, menentukan tipe kontrol sistem atau individual control atau centrally control dan distributed control. Yang ketiga, register semua input dan output yang berhubungan dengan terminal. Kemudian SCADA. SCADA atau singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition adalah sistem kendali industri berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses seperti proses industri, manufaktur, pabrik, produksi, generator, dan tenaga listrik. Fungsi dari SCADA yaitu mulai dari pengambilan data pada gardu induk atau gardu distribusi, pengolahan informasi yang diterima, sampai reaksi yang ditimbulkan dari hasil pengolahan informasi. Tujuan digunakannya sistem SCADA adalah mempercepat proses pemulihan suplai tenaga listrik bagi konsumen yang mengalami gangguan. Nah, contoh dari sistem SCADA. Beberapa contoh dari sistem SCADA ini banyak dijumpai di lapangan produksi minyak dan gas atau upstream, jaringan listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah atau power transmission and distribution, dan beberapa aplikasi yang digunakan atau memonitor dan mengontrol areal produksi yang cukup luas. Nah, cara kerja SCADA yaitu dengan SCADA bekerja dengan memanfaatkan sensor dan aktuator yang terhubung dengan kontrol logik dan calculation, sehingga tim operator yang bertugas untuk mengawasi proses sebuah sistem tidak perlu pengoperasian seluruh komponen dalam proses tersebut secara manual. Materi selanjutnya DCS atau Distribusi Control System. DCS merupakan sistem yang merangkum dan mengolah data serta mengorganisasikan sebagai tipe
berbagai tipe pengendalian proses secara terpadu dan real time. Pengendalian proses pada DCS dilakukan melalui terminal operator atau supervisor atau operator engineering workstation. Nah, fungsi dari DCS yaitu sebagai alat untuk melakukan kontrol suatu loop sistem di mana satu loop bisa terjadi beberapa proses kontrol. Berfungsi sebagai pengganti alat-alat kontrol manual dan auto yang terpisah-pisah menjadi suatu kesatuan sehingga lebih mudah untuk pemeliharaan dan penggunaannya. Nah, komponen daripada DCS itu secara umum komponen dapat dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya itu ada HMI atau Human Machine Interface, yang kedua ada VCS atau Field Control Station, dan yang ketiga sistem komunikasi atau konekti. Kelebihan dari DCS: 1. Meminimalisir biaya pengkabelan. Yang kedua, mengalokasikan kesalahan. Yang ketiga, loss dalam jalur data tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Yang keempat, kemudahan dalam mengaplikasikan algoritma pengaturan digital. Yang kelima, dapat menangani berbagai mode pengaturan dalam setiap loop lokal. Kemudian motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut generator atau dinamo. Nah, komponen motor listrik yang pertama yaitu rotor coil atau komutator, yang kedua main shaft atau poros utama, yang ketiga brush atau sikat tembaga, yang keempat bearing atau bantalan, yang keenam drive puller atau transporter, yang ketujuh ada motor housing atau rumah motor. Nah, cara kerja motor listrik. Bagaimana cara kerja motor listrik? Sebuah motor listrik menggunakan energi listrik untuk menghasilkan energi mekanis. Proses kebalikan yang menggunakan energi mekanis untuk menghasilkan energi listrik dilakukan dengan sebuah generator atau dinamo. Nah, selanjutnya yaitu sensor. Sensor adalah perangkat sensor yang memberikan output yang dapat digunakan sebagai respon terhadap pengukuran yang ditentukan. Yang memberikan output yang dapat digunakan secara respon terhadap pengukuran yang ditentukan. Nah, ada itu ANSI atau American National Standard Institute. Yang pertama ada cahaya, yang kedua panas, yang ketiga alpha, yang keempat konsentrasi, dan yang kelima ada besaran listrik. Nah, ada 3 spesifikasi dari sensor. Yang pertama, ada akurasi, yaitu kesalahan antara hasil pengukuran dan nilai sebenarnya yang diukur. Yang kedua, resolusi, yaitu peningkatan ukuran terkecil yang dapat diukur perangkatnya. Yang ketiga, sensitivitas, yaitu rasio antara perubahan sinyal output. Kemudian ada ultrasonic sensor. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Nah, prinsip kerja sensor yaitu prinsip elektromagnetik besaran yang cenderung mengubah fluks magnetis yang kemudian mengubah suatu tegangan. Prinsip kapasitif atau perubahan besaran yang diindera menyebabkan perubahan kapasitas
Yang kemudian prinsip induktif, yaitu perubahan besaran yang di indera menyebabkan perubahan induktif. Nah, selanjutnya yaitu akuator. Akuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik, yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram antara microcontroller. Kemudian ada tipe aktuator elektrik, yaitu pertama solenoid, yang kedua motor stepper, yang ketiga motor DC, yang keempat brushless DC motor, yang kelima motor induksi, dan yang keenam ada motor sinkron aktuator. Nah, fungsi dari aktuator yaitu pada sistem pengendalian aktuator berfungsi untuk menguatkan sinyal kontrol yang berasal dari controller menjadi sinyal baru dengan daya yang besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan. Nah, jenis-jenis dari aktuator yaitu pertama, aktuator piston pneumatik. Yang kedua, aktuator motor listrik. Yang keempat, aktuator elektronik dan hidrolik. Yang keempat, aktuator diafragma dan pegas. Kemudian yang terakhir ada aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.